Karena kesolehannya, doanya didengarkan. Itu satu. Tolong kasih saya dalil di mana Yesus menunjukkan jalan sebagai Kristiani. Dia sudah berkata dengan jelas, ya kan? Nah, bahwasanya aku jalan kebenaran dan hidup. Dan dia orang saleh. Belajar kepadaku. Dan dia orang soleh, betul? Oh, betul dia nggak? nggak pernah mengatakan dia saleh. Memang dia saleh. Dia nggak pernah mengaku itu karena dia rendah hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti Yesus itu orang saleh kan? Ya udah pasti dong. Jalan yang ditempuh Yesus sebagai orang saleh. Yesus itu yang saleh. Yesus itu bukan lagi belajar. Yesus yang saleh. Kalian? Saleh lah. Di mana dalilnya orang Kristen saleh? Ya. Anda ngerti saleh nggak? Sekarang coba aku tanya, apa itu arti saleh? Saleh itu artinya orang yang sujud. Sujud kepada Allah. Matius 26 nomor 39. Yesus lari. Nanti meja. Apa yang terjadi? Hei, kok saya hilang? Ada, masih ada suaranya. Lo kok hilang dua-duanya? Kok saya hilang? Aduh, ada gambar, serem. Kembali. Lawan kita tadi mana? Kabur. Yesus di dalam Matius 26 nomor 39. Yesus sujud, beribadah, menyembah kepada Tuhan. Soleh. Bang Zuma soleh, baru juga sholat. Kristen soleh, nenekmu kiper. Dah selesai, kabur, naikkan lagi. Ada lagi pasien, silakan. Soleh nih ya. Ada juga orang soleh tapi kabur, nggak mau membuktikan kesolehannya. Soleh kok makan bibah, soleh kok makan babi, gimana sih? Soleh nih ya. Ada lagi nih, silakan. Arthur, selamat sore. Sore bang. Abang Muslim apa Kristen bang? Muslim. Soleh atau tidak soleh bang? Soleh lah. Soleh. Ada lagi orang soleh baru banyak pak. Silakan. Apa soleh itu saudara? Soleh adalah Soleh itu orang yang bersujud kepada Allah, dan ngerti mereka itu. soleh apa? Soleh orang yang bersujud kepada Allah. Soleh orang yang bersujud kepada Allah. Anda dari Muslim? Ya, saya orang Muslim. Masya Allah. Aduh, Muslim. Tadi bilang Kristen. Ya, saya turunkan bang ya. Satu selalu untuk teman-teman Kristen. Bang Arthur ya, tidak mau lagi merasa hormat ya. Tapi saya tanya tadi Muslim apa Kristen, jawab Kristen lo tadi. Peka lo, budak. Oh, salah ngomong abang kali tadi. Bilang Muslim. Abang kenapa sih marah-marah bang? Ya, jawab Muslim Bang Andi. Berarti salah ngomong tadi waktu menjawab kali ya. Udah cukup. Jam berapa ini ya? Oh, udah hampir maghrib. Alhamdulillah kalau Muslim, berarti saya yang salah dengar. Selamat sore, Islam apa Kristen?
Kristen Apa bang. Ustaz? Hah? Kristen bang. Kristen bang. Ustaz, lanjut. Saudara, Iya bang. boleh nggak kita sama kemudian mengkaji tentang Al-Quran dan kitab saudara terkait dengan dua agama yang kita anut. Ada Anda sebagai Kristen, saya sebagai Muslim. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan, orang saleh, yukaffir anhu sayyiati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Di Islam kawan, kata Allah, barang siapa beramal soleh, dia Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, ke dalam jannah, kekal di dalamnya. Orang soleh. Siapa yang beramal soleh, doanya dikabulkan oleh Allah, oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab saudara pun dikatakan, Yohanes 9 nomor 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan Allah mendengarkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Pertanyaan saya, kok ada pernyataan soleh di dalam kitab saudara? Sementara soleh itu adalah orang yang beramal soleh berdasarkan dengan predikat soleh itu sendiri, yaitu tunduk berserah diri kepada segala aturan-aturan Tuhan. Aturan Tuhan. Tunduk kepada aturan Tuhan. Sehingga ibadahnya harus berlandaskan firman Tuhan. Prosesi agamanya harus berdasarkan instruksi Tuhan. Ketundukan kepada perintah, aturan, tuntunan, semuanya mengantarkan manusia itu soleh. Di Kristen, di dalam kitab Yohanes 9:31, Tuhan tidak mendengarkan orang yang tidak soleh, tapi mendengarkan doa-doa orang yang soleh. Bagaimana doa Kristen bisa didengarkan Tuhan? Sementara Kristen bukan orang soleh. Kristen adalah orang Kristiani, pengikut Kristus. Bolehkah Anda menjelaskan kepada saya? Silakan. Halo bang, sebelumnya ini makasih ya udah dinaikkan bang sama abang-abang semua yang ada di Komal ini. Sama-sama saudara. Jadi saya nggak ada nggak ada dalil atau nggak ada penyampaian yang khusus untuk yang ada di room ini. Cuman yang perlu saya sampaikan di room ini, kalau keyakinan atau iman itu pribadi masing-masing antara diri kita sendiri sama Tuhan yang kita puja. Jadi abang bilang tadi soleh, tunduk, mungkin pemuka agama atau yang betul-betul tahu. Jadi intinya iman saya kepada Tuhan saya Yesus Kristus itu urusan saya sama urusan saya ke Tuhan saya. Jadi intinya saya ngucapin bisa dinaikkan. Memang saya baru kali ini join ke Komal-Komal kayak gini, sebelumnya sama sekali belum pernah gitu. Jadi kalau soal yang abang bilang itu dalilnya menunjukkan bahwa kami ada dibilang soleh, kalau itu saya nggak bisa menjawab bang. Cuman yang saya sampaikan, saya utarakan bahwa iman itu menurut hemat saya itu nggak bisa saling menyudutkan gitu. Intinya itu iman itu urusan kita sama Tuhan, kita yang tahu iman kita bagaimana sebesar apa sama Tuhan gitu. Itu aja bang. Makasih banyak ya bang. Iya, Masya Allah. Sayangnya yang memiliki dalil itu di Islam, gak ada di Kristen, kawan. Di Islam itulah ikrah fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Itu dalam Islam.
bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau di Kristen enggak. Markus 15, Markus 16 diberitakan perintah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Matius 8 nomor 19, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Enak kalau yang Anda sampaikan itu bisa terrealisasi. Artinya tidak ada kristenisasi, tidak ada misionaris, tidak ada penginjil-penginjil di pasar pakai toa. Bagus. Tapi faktanya kan tidak begitu. Lah orang di masjid pakai toa kok gimana? Segala upaya dilakukan kemudian untuk mengkristenkan orang lain. Semua lini, semua gerakan dipakai untuk mengajarkan kekristenan. Oleh karena itu, dialog harus dibangun. Sama sebentar malam nih, tantangan Pak Bom-Bom. Siapakah yang mencuri kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen? Nah, gitu. Supaya yang lain itu mengetahui Kristen ini dari mana, Swi? Shalom Pak Ustadz, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Salmon, kawan, silakan. Ya, gimana Pak Ustadz? Apanya yang gimana? Enggak, maksud saya Pak Ustadz Harip. Ini komalnya Pak Ustadz Harip kan? Iya. Iya, makanya saya menyapa yang punya komal, Bang. Oh iya, Iya, Bang Junedi, saya iya, sama. Saya juga tadi menyapa Datu, bukan Anda. Makanya saya bilang salmon, karena kami janjian ada bisnis ikan salmon. Oh iya Kak. Iya. Baguslah, semoga bisnisnya lancar Bang ya. Ya, Armin. Amin, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan Yesus ya. Silakan lanjut. Bang Junedi. Oh silakan lanjut Pak Ustadz kalau mau ini menyampaikan sesuatu. Iya, saya kasih podium terhormat kepada Pak Pendeta Junedi ini. Pelayan gereja. Jangan bilang gitu Pak Ustadz, saya bukan pendeta, saya hanya Beliau jemaat juga biasa. banyak anak rohaninya. Silakan langsung. Enggak, diskusi cuma 23 orang Pak Ustadz yang saya bina, orang-orang murtadin itu saja Pak Ustadz yang kita silakan. sebut Bagus. Kociba, komunitas Malah- ciptaan baru Pak Ustadz. Ya, Tapi saya tambah jemaat bagus itu. biasa. Iya. Saya tidak ada sekolah teologi ya, saya hanya dipercaya saja Pak Ustadz. Betul. Jadi Nah, murtadin namanya juga itu pelayanan kalau- Pak Ustadz. Iya Bang Junedi. Jadi murtadin itu kalau di dalam agama Islam sebelum memeluk Kristen dia Nabi Isa itu dinabikan. Kemudian setelah murtad di kitab Bible itu tidak pernah dinyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu kan. Gitu kalau orang murtadin itu memang selalu ini ya dilematis. Pindah ke Kristen, Kalau menemukan bahwa Yesus itu Tuhan kan gitu kan ayat-ayatnya. Dia disebut Nabi bahkan si Yesus itu. Ya silakan lanjut aja Pak diskusinya Ustadz. dengan Gurunda. Kalau murtadin itu di Kristen berarti orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus Kristus Pak Ustadz. Serba salah. Murtadin itu serba salah, serba salah. Malah lebih suka berdebat dengan murtadin. Ya silakan lanjut aja dengan Gurunda. Ya, makanya saya ganti Kochiba, komunitas ciptaan baru dari gelap menuju terang Kristus. Nah itulah dia. Sudah saya ganti Pak Ustadz. Oke. Karena banyak polemik. Baik, saudara. Menurut Yesus anak Maria, penyesat datang setelah dia itu bergelar apa? Silakan. Apa gelar penyesat yang harus diwaspadai menurut Yesus? Coba Anda baca Matius 24. Nomor 4, nomor 5. Oh, kalau Silakan. penyesat itu biasanya Bang, ya, yang datang ya seperti singa berbulu domba. Nah, itu dia itu penyesat, Menurut Bang. Yesus, Bang, bukan menurut gereja. Menurut Yesus, penyesat datang dengan gelar apa? Silakan. Silakan Tuan Bacok.
jujurlah kawan. Ya itu dia kata Yesus mengatakan hati-hati. Ya kan, dengan Gelar penyesat yang datang setelah Yesus itu apa, kawan? Iya, yang datang setelah Yesus. Orang yang murtad dari Islam akan menjadi pengikut Kristus. Siapa gelar penyesat setelah Yesus? Kata Yesus, apa gelarnya? Apa itu, Bang? Aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia. Bagus. Bisa Ayo nanti saudara, saya orang jadikan abang Islam singer di tadinya gereja nanti. pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menebarkan berita salam damai ke seluruh dunia. Shalom alaikum, assalamu alaikum. Begitu murtad masuk Kristen menjadi pengikut Kristus. Sedangkan Yesus berkata, penyesat yang datang setelahku gelarnya adalah penyesat yang datang setelahku yang harus diwaspadai oleh Bani Israel gelarnya adalah Jadi Anda menggiring orang yang murtad dari Islam menuju kepada menyembah yang bergelar Kristus. Nah inilah yang disebut Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Nah, ini ada manusia-manusia yang menggiring manusia lain menuju kepada iblis. Begini, untuk durhaka kepada Tuhan. Santai loh, Bang. Abang jangan santai seperti itu. Santai. Saya sengaja kencang supaya dahaknya keluar. Saya tidak menggiring. Bahkan saya tidak menggiring. Tadi mereka. Anda bangga menjadi penggembala orang-orang murtad. Orang-orang murtad ini Anda suruh menyembah kepada siapa, kawan? Kristus. Bang, ini Bang Juma, tenang dulu. Ini Bang Juma ya, Bang Juma. Orang-orang itu sudah ada di gereja, ya kan? Anda ngajak mereka menyembah Kristus. Jadi saya membina mereka, Bang. Nyembah kepada kan di situ dia. Nyembah kepada Yesus Kristus, Bang. Kristus. Penyesat yang muncul setelah Yesus terangkat menurut Yesus untuk diwaspadai Bani Israel, gelarnya apa? Nggak tahu saya apa gelarnya, Bang. Ya, yang penting saya melayani, dipercaya, memberikan tugas dan membina mereka itu saja, Bang. Dari membina mereka untuk menyembah Sang yang bergelar menyembah Yesus Kristus. Siapa kemudian yang harus ditakuti, dihindari, diwaspadai? Ya, menurut Yesus. Penyesat yang bergelar setelah Yesus bergelar. Ya, ada yang bergelar guru palsu, nabi palsu, Bang. Terus apalagi gelarnya? Banyak lah, Bang. Yang penting yang tidak percaya kepada Yesus membawa ajaran-ajaran yang baru. Tolong bacakan saya Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Boleh, kawan? Boleh. Silakan. Matius, sebentar ya. Iya. Santai ya, Bang Juma, kita baru kali ini nih santai, kawan. Saya cuman flu, dahaknya biar keluar. Silakan. Sama juga, saya juga lagi batuk dengan flu nih, Bang. Oke, berarti kita senasib seperjuangan tapi beda akidah. Silakan. Matius berapa, Bang, tadi, Bang? Matius 8. 24, saudaraku, nomor 4 dan nomor 5. Oke. Saya baca ya. Iya, saya dengar. Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke, jadi Bang, penyesatnya kami harus waspada ini, Bang. Penyesatnya datang mengaku apa? Ya, Kristus mengaku dengan memakai namaku dan mengaku sebagai Mesias. Nah, jadi kalau disambung Yesus bukan begitu, Bang. Memakai namaku dan berkata akulah Mesias.
berarti orang itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, betul? Ya, betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Adakah umat Islam pengikut Kristus? Loh, sejauh yang saya tahu Islam itu pengikut Muhammad, Bang. Alhamdulillah. Adakah Kristen pengikut Kristus? Ya, jelas dia pengikut Yesus Kristus. Astagfirullahalazim, ya Allah ya. Loh, kenapa, Bang? Penyesatnya bergelar Kristus. Aduh. Aduh. Itulah dia, Bang. Yesus itulah dia. Itulah dia. Yesus itulah kan dia. Sudah mengingatkan Masih mau kami datang besok. berhati-hati. Berhati-hati kepada penyesat yang bergelar. Penyesat-penyesat tersebut. Nah, bergelar. Akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias bergelar. palsu. Bergelar apa, Bang? Dia menggelari dirinya dengan gelar apa, Bang? Ya, ada yang menggelar dirinya seperti Mesias kan di situ dia. Ada kalau yang Yunaninya Kristus. Lalu dia menggelar dirinya seperti nabi yang di situ dia. Nah, itulah gelar-gelar nabi-nabi palsu setelah Yesus. Ya, itulah menurut saya, Bang. Subhanallah. Nah, Yesus berkata, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus. Iya. Dan berkata, akulah Kristus. Dan dia atau mereka akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan di mana banyak orang di atas muka bumi ini yang menjadi pengikut Kristus. Silakan. Nah, di masjid atau di gereja? Saya contohnya pengikut Kristus, Bang. Allahu Akbar. Pertanyaan saya, saudara, di mana banyak kita temukan pengikut-pengikut Kristus? Di masjid atau di gereja? Di gereja. Allahu Akbar. Takbir. Indonesia bergema. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kok masa salah, Bang? Justru mereka udah tahu jalan kebenaran. Iya, silakan. Kalau di gereja itu adalah jalan kebenaran, lalu orang banyak yang tidak menempuh jalan kebenaran dan mengikuti Kristus itu siapa? Ulangi, Bang, soalnya tadi tidak dengar. Kalau yang di gereja itu pengikut kebenaran, lalu yang dinubuatkan banyak orang pengikut Kristus yang mengikuti jalan kesesatan itu yang mana? Ya, kan pokoknya begini, Bang. Yang jelas Yesus itu jalan kebenaran. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nah, sekarang aja, Bang. kalau di luar Yesus tidak ada, berarti di luar Kristus tak ada. Nah, sekarang yang ada di muka bumi ini saat ini hanya Kristen yang terciduk pengikut Kristus, betul? Ya, memang Kristen artinya pengikut Yesus, Bang. Oke, bukan, salah, ente jangan dipelintir. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesusnya bernubuat akan datang penyesat bergelar Kristus menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak pengikut Kristus selain Kristen? Silakan. Yang jelas, Bang, kami ini pengikut Yesus Kristus. Jadi abang jangan pisahkan Kristus itu dengan Yesus. Sebab Yesus itu adalah Yesus saya sudah mengiyakan. Itulah pusat penyembahan saya, Bang. Saudara, saya sudah mengiyakan Kristen pengikut Kristus yang katanya Yesus. Kan tadi penyesatnya ngaku Yesus kan? Iya. Oke. Sekarang Yesus menubuatkan akan banyak orang tersesat mengikuti Kristus. Ada penyesat bergelar Kristus dan yang disesatkan banyak, kata Yesus. Kalau itu bukan Kristen, lalu siapa? Jawab. Ya, saya tidak perlu menjawab itu, Bang. Yang penting kami tahu bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar itu kami tidak percaya, Bang. Siapapun dia yang mengaku bahwa dirinya Kristus, kami tidak percaya. Siapapun yang mengaku dirinya Nabi, kami tidak percaya. Itu saja, Bang. Di itu saat yang kamu oleh Yesus kepada kami, Bang. Pengikut Kristus. Enak, Bang, bagus sekali yang di gereja loh, Bang. Iya, saudara. Yesusnya menubuatkan kepada Bani Israel, muridnya, orang Yahudi. Wahai orang Yahudi muridku, yang tidak makan babi, yang bersunat, yang sabat,
yang menyembah kepada Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Dengarkan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka yang menjadi pengikut Kristus, yang mengajak orang lain untuk menjadi pengikut Kristus ini? Ini seruan Yesus kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada pengikut Kristus yang ada di luar Yahudi. Yesus mengatakan, Bang, pergilah, beritakanlah firman sampai ke ujung bumi loh, Bang. Jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, betul? Dan baptislah mereka dalam Putra dan Roh Kudus. Oke, boy. Oke, my boy. Itu yang berkata itu, yang berkata seperti itu adalah orang yang keluar dari kubur, betul? Justru itulah dia bangkit, Bang. Makanya kami sebagai orang Kristen, hari kebangkitan Yesus itu adalah hari kemerdekaan kami sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Anda akui bukan bahwa itu adalah perintah ke orang yang keluar dari kubur, betul? Ya, karena dia bangkit, Bang. Betul. Sekarang Anda baca Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Hari ketiga keluar dari perut ikan, hari ketiga anak manusia juga keluar dari perut bumi. Betul? Ya, dia menggenapi itu, Bang. Oke, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan soleh? Ya, yang dimaksud Yesus untuk angkatan jahat itu adalah angkatan yang tidak percaya kepada dia, Bang. Wa syukurillah. Berarti Anda sudah menggenapi angkatan jahat percaya terhadap tanda atau simbol yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti kalau 3 hari 3 malam, kapan dia keluar dari perut bumi? Hari ketiga bukan? Iya. Itu tanda untuk siapa? Ya, itu Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Iya, itu tanda. Oke, iya. Itu tanda untuk siapa? Tanda itu angkatan jahat itu diberikan kepada angkatan jahat supaya dia percaya. Masya Allah, itu adalah tanda angkatan jahat. Tepuk tangan pemirsa. Berarti tanda angkatan jahat keluar dari kubur pada hari ketiga. Yang keluar dari kubur berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Betul? Betul, itu perkataan Yesus, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang Yesusnya berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Sekarang modal apa Anda percaya kepada makhluk yang datang mengaku Kristus itu? Modal apa? Karena dia bangkit dari kubur, kan? Jelas. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Dia sudah mengalahkan maut, Masya Allah, Masya Allah. Wahai anak-anakku sekalian, warga negara Republik Indonesia yang Islam, dengarkanlah diskusi ringan ini. Kalian gunakan akal, jangan terperdaya dengan harta, jangan terperdaya dengan wanita, jangan terperdaya dengan laki-laki. Tingkatkan akidahmu, kuatkan imanmu, tetaplah mati dalam keadaan Islam. Saya kira begitu dari saya. Sini sudah mau maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada sore hari ini menjadi edukasi bagi anak bangsa untuk jangan terpengaruh kepada ajakan untuk mengikut kepada Kristus, khususnya umat Islam. Anak-anak kita dibina dengan baik, jangan mau menjadi pengikut Kristus. Karena di situ ada tanda tanya besar. Karena di dalam Bible saudara kita Kristen, kepada orang Yahudi, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus, memakai nama aku, dan berkata akulah Kristus. Oleh karena itu jangan sampai dia keluar dari Islam. Jangan sampai dia menjadi pengikut Kristus. Karena kenapa? Di situ masih abu-abu, di situ masih tanda tanya besar. Kalau Kristen adalah pengikut Kristus, Kristus yang benar, lalu mana Kristus penyesat yang akan menyesatkan banyak orang itu? Mana?
Mana? Kristus Tidak yang ada. benar. Cuman satu pengikut Kristus, yaitu Kristen. Mana penyesat yang menyesatkan banyak orang? Mana? Mana? Kiri kanan tak ada, ke depan tak ada, ke samping kanan tak ada, ke atas tak ada, ke bawah ke belakang tak ada. Hanya ada Kristen yang kita temukan. Kalau yang dimaksud Yesus bukan Kristen, lalu mana komunitas besar yang disesatkan oleh Kristus itu? Mana? Oke, saya rasa itu sebagai asupan vitamin sore di hari ini pada anak-anak saya, anak-anak Islam, anak Muslim, khususnya yang mendengarkan ini. Kuatkan akidah kalian, jangan terpengaruh dengan harta, jabatan atau apapun itu. Ya, apalagi hanya dengan baju kaos harga 10.000 tiga. Ya, oke. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum. Dan tidak pernah kami memaksakan orang untuk mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Arif. Saya turun Pak Ustadz ya. Bang Junedi. Mana? Lanjut aja Bang Junedi. Bang Junedi gimana? Lanjut. Bang Junedi Ya, gimana Bang Handi? Gejala awalnya apa Bang? Gejala awal apa? Aman ya Bang ya? Aman Bang, di Komal ini aman, kita diskusi. Tapi memang benar data yang ada di Bible Bang, waspadalah terhadap Mesias palsu itu. Ya betul. Jadi, Bang, kami juga waspada Bang, karena sudah ada di Bible itu memang mengingatkan kami supaya waspada kepada Mesias palsu itu Bang. Bedanya ya, pengajaran ini Bang. Namakan Mesias. Apa bedanya pengajaran Mesias asli dengan pengajaran Mesias palsu? Apa bedanya Bang? Ya, kalau Mesias yang asli itu Bang, ya dia yang sudah menebus saya dari dosa saya dan rela mati di kayu salib ya untuk menebus dosa saya Bang. Nah di situ dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah di situ Bang, itulah hari kemerdekaan orang Kristen. Di mana Yesus telah bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga Bang. Nah, itu lo pikir itu lo anggap yang asli? Yang asli lah itu Bang. Mari kita cek ya Maya. Menurut Anda yang asli ini, Mesias yang asli ini, menurut Anda ini dia orang soleh atau dia pengkhianat? Kalau Mesias yang asli ini adalah orang soleh Bang. Oke, stop. Orang soleh. Menurut Anda Mesias yang asli ini banyak dosa atau tidak ada dosa? Tidak ada dosa Bang. Tidak ada dosa. Menurut Anda Mesias yang asli ini mulia atau tidak mulia? Wah, sangat mulia dia Bang. Sangat mulia. Pertinya ini boleh nggak membunuh orang soleh, mulia, dan baik hati, tidak sombong ini? Boleh membunuh atau tidak? Ya, kalau kami pengikut Yesus yang asli ini Bang, dilarang untuk membunuh Bang. Baik, dilarang membunuh. Ya. Terus yang mati di tiang salib itu Yesus yang mulia, Mesias asli yang mulia, orang soleh, tidak ada dosa. Menurut Anda yang mati terkutuk di tiang salib, A. Yesus yang mulia, Yesus yang soleh, B. Mesias pengkhianat terkutuk. Yang mana yang Anda pilih? Ya, yang soleh tadi yang mati Bang, yang mulia tadi yang mati demi untuk menyelamatkan saya Bang. Loh kok kebalik Bang? Iya. Apa dasarnya Anda mengatakan Mesias yang mulia, yang soleh ini, sedangkan dari awal nggak boleh dibunuh orang yang seperti ini? Apa dasarnya Bang? Itu karena kasihnya Bang. Ya, seperti di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang Bang Handi, termasuk Bang Handi, supaya percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Di situ dia Bang. Menurut Anda yang mati terkutuk di tiang salib itu orang mulia atau pengkhianat? Orang yang mulia, orang yang tidak berdosa itu Bang Handi. Tapi kenapa dia terkutuk kalau tidak begini Bang? Kenapa dia terkutuk kalau dia tidak berdosa?
Karena kasihnya kepada saya, Bang, yang menebus dosa saya kan adalah orang yang tidak berdosa. Kan di situ. Kebalik-balik. Kok jadi kebalik-balik akal Anda, Bang? Iya, mana bukan kebalik-kebalik loh, Bang. Nah, Yesus itu di mana coba? Di pengadilan. Saat itu tidak pernah ditemukan kesalahannya. Pilatus juga mengatakan aku tidak menemukan kesalahan dengan orang. Oke, baik. Di situ dia. Oke. Hanya hasutan dari para ahli Taurat. Menurut Anda di Bible bahwa itu, Yesus itu Bang, menyamakan dirinya dengan ya, Allah. waktu ini Bang, waktu banyak Dia Bang. itu adalah Allah itu sendiri. Bang, waktu ini, menurut Anda ini dengerin baik-baik. Kalau nggak salah Yohanes 8:44, Yesua Amasia atau yang mulia ini berkata, kalau kau ingin membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu. Masih ingat kata-kata itu, Bang? Ingat, Bang, ketika Oke, dia baik, bicara dengan baik. orang Yahudi. Artinya ini, Bapak siapakah yang menghendaki Yesua mati di tiang salib? A. Bapak di surga. B. Bapak iblis. Bapak di surga, Bang, yang menghendaki. Tadi kita udah sepakat membaca Iya. Yohanes 8:44. Yang ingin membunuh dia, Bapak yang mana yang ingin membunuh dia di Yohanes? Yesus memang datang ke dunianya untuk Kok jadi nggak nyambung ya? Kok jadi nggak nyambung korban ya? penebusan salah loh, Bang. Saya ulang kembali. Itu ya, sekali untuk selama-lamanya. Makanya kami tidak lagi bunuh kodok, bunuh kambing. Bang, kok jadi nggak nyambung, Bang? Ini dengerin dulu, Bang, Pak Junedi. Bisa nggak sih bahas Indonesia dengan baik, Pak Junedi? Saya Enggak, memang nggak akan apresiasi Anda nyambung, loh. Bang. Diskusi kita memang ini nggak akan nyambung. Saya Harus baca kita- lagi, Bang. kita masing-masing. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuh aku. Ya kan ya? Iya, karena dia tidak Oke, percaya. dengerin kepada dulu, Bang. Yesus. Dengarkan dulu. Siapakah yang ingin membunuh Yesus? A. Bapak yang iblis. B. Bapak yang di surga. Bapak yang di surga, Bang. Loh, tadi barusan saya baca loh. Korban penebus Waduh, salah. terlalu sengklek ini. Sengklek Anda ini bener. Jelas tertulis di situ, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuh aku. Pertanyaannya, Bang, siapakah yang ingin membunuh Yesus? A. Bapak yang iblis. B. Bapak yang di surga. Yesus itu memang mati untuk dikorbankan. Aduh, nggak nyambung Bapak lagi. yang di surga. Kalau begini saya minta ampun, Bang. Bahasa Indonesia ya Abang nggak nyambung. Iya. Terus akalnya nggak berfungsi. Tetap pada koridor itu nggak bisa dirubah lagi karena datanya ada. Anda tidak mau ikut data itu. Iya, karena memang sudah tertulis di 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 loh, Bang. Itu perbedaan kita ketika membaca kitab suci saya. Jadi Terakhir, Bang. Harap maklum di situ, Bang. Iya. Saya maklumi Anda kok. Anda tetap Sama, saya juga memaklumi Bang Handi. pada prinsipnya Anda ini tidak mengakui bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah iblis, bukan Tuhan gitu ya. Pertanyaan saya, Bang, siapakah pelaku pembunuhan Yesus di tiang salib? Ya, pelakunya, Bang, itu para ahli Taurat, orang Farisi dan tentara Romawi, Bang. Oke. Perbuatan mereka ini, perbuatan pelaku pembunuh Yesus ini, menurut Anda pengaruh iblis atau perintah Tuhan? Perbuatan mereka, Bang. Ya, Iya. perbuatan mereka. Oke. Ya. Di situ memang udah saatnya, Bang. Memang Yesus itu sudah mati. Dengerin Kita tidak pertanyaannya, menanyakan Bang. tentang perbuatan itu, Bang. Abang bisa nggak Anda menyimak bahasa Indonesianya nih, dengerin Ya, ya? menyimak. Saya tidak melihat, saya tidak membahas masalah perbuatan mereka, Bang. Tapi memang sudah waktunya Yesus. Dengerin, itu Bang, dengerin dulu, Bang. Sederhana ini ya. Orang yang mau membunuh Yesus itu ada imam-imam kepala Yahudi, ada Yudas, ada tentara Romawi. Ini loh pelakunya. Pertanyaan saya, Bang. Kehendak siapakah ketiga oknum yang saya sebut tadi ini membunuh Yesus? A. Kehendak iblis. B. Kehendak Tuhan. Kehendak Bapa, Bang. Oke, jadi kehendak Bapak Ya. jadi Bapak di surga memerintahkan tentara Romawi, Yudas berkhianat dan Kayapas menangkap dan membunuh Yesus. Ini perintah Bapak di surga.
Nah, itu tidak ada di dalam Alkitab saya. Bapak itu memerintahkan itu, Bang. Itu hanya suatu proses saja, Bang, di mana Yesus itu harus jadi korban. Kalau begitu, saya balik. Apa yang merasuki mereka ini sehingga mau membunuh Yesus? Apa yang merasuki mereka? Ya, tidak ada juga pertanyaan itu di dalam Alkitab saya, Bang. Siapa yang merasuki mereka kan di situ. Tetapi saya hanya tahu bahwa dia adalah korban penebus salah. Kalau begitu saya permudah. Apakah ketiga oknum yang saya sebut tadi ini membunuh Yesus ini kejahatan atau dia adalah pahlawan? Belum waktunya, Bang. Apa, Bang? Apa? Saya ulang ya. Ketiga oknum yang saya sebut tadi membunuh Tuhanmu di tiang salib. Tindakan mereka adalah A. kejahatan, B. pahlawan. Ya, kalau tindakan itu memang tindakan jahat, Bang. Kejahatan. Nyambung pertanyaan. Kejahatan ini bersumber dari Tuhan atau bersumber dari iblis? Sumbernya dari iblis, Bang. Iblis. Berarti iblislah yang merasuki mereka sehingga membunuh Yesus. Betul apa betul? Betul, Bang. Nah, kena kau di sini. Artinya adalah pembunuhan Yesus di tiang salib kehendak itu hanya proses saja, Bang. Itu hanya kena kau di sini, Bang. Ya udah, ya makasih ya, Bang ya. Udah. Itu hanya proses saja, proses di mana Yesus harus menjadi korban. Tadi berhasil masuk. Abang tadi udah dengar dulu, Bang. Abang tadi Abang udah mulai jujur di sana. Artinya adalah itu proses kematian Yesus loh, Bang. Memang harus seperti itu. Iya, Abang dengerin dulu. Abang udah mengakui bahwa ketiga oknum ini dirasuki oleh iblis. Juga berbeda pribadi, Bang, tapi satu hakikat, cuman bukan Tuhan. Ingat ya, kali lagi ya. Ini bacanya TONYSTARK, itu Tony Stark, bukan Tuhan bacanya. Ini kayaknya oten-otennya udah pada pingsan ya. Sendiri loh, dari pagi Bang Ton. Yang namanya Kristen botol itu benar-benar kenyataan. Di komal saya kan saya bikin kan kalimat tanya judulnya ya. Apakah Kristen BODOH gitu kan? Terus ada yang naik Kristen. Ini kamu sudah menghujat katanya. Memangnya orang-orang Kristen itu BODOH gitu. Dia kan sudah memberikan pernyataan sendiri, padahal saya tuh bikin kalimat tanya di ujung. Dia ulang-ulang itu pernyataan, akhirnya saya di-banned sama TikTok. Gara-gara diulang, pengulangan kata itu sambil nge-report dia. Aku baru sadar. Ternyata dia mengulangi kata BODO itu biar saya di-report. Makanya saya ngungsi ke sini, akun saya ini, Mbak, saya bisa naik biar teman-teman masih ingat gitu loh. Seminggu itu rasanya lama banget, Bang. Aduh, lama banget. Ya kawan-kawan ya, saya buka komal lama banget. Betul. Rasanya seminggu nih. DNA naik, DNA. Dikerjain saya 2 akun malam itu sekaligus, cuman beda jam. Gara-gara judul itu mereka tidak terima. Waalaikumsalam. Pelajaran Bang terberat Zamrud, itu Kak kalau soal bahasa Indonesia, Bang Oten. Ya emang gitu, makanya tadi ketika makanya tadi ketika saya berdiskusi dengan Oten, saya tanya apakah kitab Anda ini, Bible Anda ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dia bilang iya. Nah, menurut bahasa Indonesia baik yang dan benar, apa itu firman? Firman itu perkataan. Nah, nggak bisa lagi dia putar-putar ke firman itu adalah kecerdasan, pikiran Tuhan. Wah, ini. Waduh, kalau yang ini ampun saya Bunda Anissa, saya nggak sanggup ini ya. Ini ini sampah ya. Oh, ya udahlah kita buang ya. Tapi yang kan kafir. Nah, itu kan coba tuh lihat. Sampah ya, mulutnya kotor ya, sampah ya isinya. Aduh, payah nih. Katanya berpendidikan.
Betul. Jadi sebetulnya soal sampah ini itu sesuai dengan perkataan Theos ya. Mari kita baca gitu ya. Baik, saudara-saudari yang terkasih, yang dipilih, dipilah, dipulihkan, ditangkap Tuhan, dijamah Tuhan, diraba-raba Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik menyembah Tuhannya Yesus ya. Baik, anakku, baik. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita baca perkataan Theos di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Salah. Mohon maaf ya. Nomor 10. Oh, yang nomor 13, sorry, salah baca. Oh, nomor 13 juga. Baik. Salah Demikian juga. perkataan Theos. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Parah. Itu jadi perkataan Theos sendiri mengatakan bahwasanya menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, termasuk kambing, keledai, B2 ya kan, guguk, kucing, sama mereka tuh. Ya, itu namanya kitab tidak suci. Wah, itu bukan saya yang ngomong ya. Itu tolong dikejar aja tuh Bang Laharo, itu di report tuh. Karena kalau yang DN3 tuh aku udah hafal sekali tuh Bunda, nggak layak dikasih panggung gitu. Dia cuma bisa menghujat, terus memframing ya kan. Waalaikumsalam Abang yang di bawah. Waalaikumsalam. Betul banget Bang Ton. Makanya Mereka aku udah hafal sekali sama dia. Udah hafal ya, orang-orang yang mulutnya sampah, yang bawa kotoran ke atas, yang bikin komal bau dan kotor. Ya, sesuai dengan 1 Korintus 4 nomor 13 itu tadi yang saya bacakan ya. Itu perkataan Theos itu ya, ingat. Ya kalau kita naikkan yang bisa diskusi aja lah. Kalau yang kayak begitu buat apa ya kan? Coba teman-teman di bawah yang belum follow, izin ya, minta tolong dibantu follow akun saya ini supaya bisa open cam gitu ya, supaya saya bisa memperlihatkan betapa gantengnya wajah saya gitu. Tak follow. Sebetulnya nggak kena report, cuman karena belum buka komal aja Bunda. Tadi sebetulnya kan niatnya kan mau buka komal. Nah, tapi karena muter-muter kebetulan moderator saya juga ada di sini gitu kan. Ya udahlah di sini aja gitu kan. Airin moderatormu, si Airin. Iya, Bunda. Mantap. Betul. Lanjut. Baik, anakku baik. Darah Yesus tulang Paulus. Sudah Bang. Oke. Bang, artinya bintang timur apa artinya? Oh, kalau bintang timur itu yang di Yesaya itu ada di Perjanjian Lama. Itu Lucifer ya, Lucifer. Bukan nenek Lucifer, bukan. Ya, jadi itu memang Yesus mengaku bintang timur ya di Wahyu 22 nomor 16 itu. Nah, itu jawabannya bisa dicari di Yesaya itu, cuman saya agak lupa ya Yesaya berapa itu. Nanti harus cari dulu itu, pakai data. Pak Tony, apakah benar Yesus pernah menikah? Serius nanya ini. Mau faktanya atau mau berdasarkan Bible Bang? Kalau berdasarkan Bible itu tidak dijelaskan Yesus menikah. Cuman ada ciri-ciri, yaitu ketika Yesus diurapi oleh perempuan sandal ya. Jadi perempuan sandal ini adalah Maria Magdalena, itu mengurapi Yesus ya dari kepala sampai kakinya. Artinya bersentuhan dengan Yesus. Dan kalau menurut hukum Yahudi itu nggak boleh laki-laki dan perempuan itu bersentuhan jika belum menikah. Nah, itu salah satu indikasi. Kemudian kalau dicari datanya itu dari The Dead Sea Scroll, itu diceritakan Yesus menikah dan punya anak. Cuman kalau untuk garis keturunannya kemana, apakah masih ada atau tidak, saya tidak tahu. Seperti itu yang saya ketahui Bang, kurang lebih.
Waduh, berdiri dong burungnya. Mah kalau soal itu nggak tahu saya, Bang. Ya mungkin berdiri tergantung kondisi dan situasi ya, kurang lebih demikian. Karena kalau kata Oten dia bilang nggak nikah. Ketuhanan gitu. mereka nggak habis-habis sebenarnya loh. Kalau kita boleh dibilang mencari data di mana ya kulit ketamnya si Yesus ketika dia selesai disunat, di mana ditanam atau dibuang gitu, di mana disimpan. Mereka kan suka nyari yang nggak ada tertulis di Quran, iya kan? Betul, betul. Kalau dikembalikan ke mereka bagaimana? Justru karena dalil di dalam Bible yang mengatakan ya kan, firman telah menjadi daging. Nah itu awalnya tuh daging, kemudian dirubah jadi manusia ya. Karena itu kalau dari original teksnya itu kai hologos sars egeneto, artinya dan kata-kata firman itu telah menjadi daging, bukan manusia di sana. Jadi kalau secara harafiah itu adalah daging, berarti ketika Yesus disunat itu adalah sebagian dari firman dipotong ya, kurang lebih demikian. Betul. Ya, makanya kalau memang itu daging, kulit ketannya kemana gitu? Di mana, siapa saksinya yang membuang itu kulit ketannya gitu? Dan itu kan bagian dari firman gitu kan, karena firman menjadi daging. Pak Tony nanya satu lagi, adakah yang tahu siapa nama Papa Mama Paulus? Wah, jadi sebetulnya gini ya teman-teman, jadi ada satu yang sama dengan Paulus yang nggak jelas siapa papa mamanya ya kan, terus suka berbuat jahat, terus suka menyesatkan orang. Nah, itu namanya iblis. Jadi iblis itu ada di Al-Quran, ada di Bible ada. Jadi Paulus sama iblis sama. Nah. Sama nggak jelas keturunan siapa, sama-sama suka berbuat jahat ya, kurang lebih demikian. Demikian perkataan Theos. Tuhan baik. Iya ya, penasaran juga sih orang tuanya si ini ya, si Paulus. Ini Bang Yantan Ali ini Kristen apa? Naik Japras, naik Japras, naik. Islam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Salam. Ya ada disampaikan. Silakan. Tentang daging. Silakan. Ini kita udah bicara masalah daging kan. Dia tertarik juga saya daging nih. Jadi firman telah menjadi daging, kan gitu kan? Jadi sebelum daging itu firman menjadi daging, kan Adam kan daging juga, Musa kan daging juga, Ibrahim daging juga. Jadi daging yang mana? Kalau daging firman jadi daging, berarti duluan Adam jadi Tuhan lah. Adam daging juga, betul. Kenapa dagingnya tengah-tengah? Itu kenapa dagingnya tengah-tengah? Oh ya. Ya, karena itulah botolnya mereka, Bang. Saat dikatakan bahwasanya firman menjadi daging, kemudian mereka mengarahkan itu kepada Yesus kan begitu kan? Nah, tapi ketika dipertanyakan nanti ketika Yesus disalibkan, apakah firman yang menjadi manusia itu telah mati? Nah, ini mereka putar-putar nanti bilang kemanusiaannya. Nah, itu tadi yang susah dimengerti. Yang paling janggal tuh masalah firman menjadi daging kan. Firman menjadi daging kan setelah Maria kan, Maria kan daging juga kan. Jadi turunlah ayat itu, firman menjadi daging. Jadi sebelum-belumnya Adam daging, Ibrahim daging. Kenapa ayat itu belum turun? Kenapa tengah-tengah dia turun? Itu jadi pertanyaan. Masa Tuhan turun yang tengah-tengah? Yang belakang siapa yang mencipta kan? Betul Bang, betul. Ya. Itu ya kalau nggak muter-muter udah berhenti Bang jadi Oten Bang.
memang jadi oten tuh harus yang pertama botol, yang kedua harus muter-muter, yang ketiga harus ngeyel. Nah, kalau nggak gitu bukan oten namanya itu. Iya. Firman jadi daging. Firman jadi daging ini yang jadi masalah. Jadi sebenarnya Allah berfirman itu jadilah gunung. Jadi gunung kan? Jadilah bumi. Jadilah langit. Itu kan firman semua itu. Jadilah manusia. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Tapi mereka ini lain. Jadilah daging. Firman itu jadi daging. Wah, langsung kata-kata Tuhan itu jadi daging. Sebenarnya bukan begitu sebenarnya. Sebenarnya jadilah gunung. Jadilah gunung karena firman. Mana tunjukkan gunung yang mana yang bersatu dengan langit? Coba. Bukan begitu, harus bersatu kayak gitu, bukan. Yang namanya tiang itu nyatu dengan yang disangga, Bang. Contohnya nih, ya, tiang rumah nyatu dengan loteng atau atap. Nah, sekarang kamu katakan gunung adalah tiang daripada langit. Nah, sekarang tunjukkan gunung yang mana yang bersatu dengan langit. Nggak ada, kan saya bilang itu. Nah, berarti jawabanmu salah, cuy. Salahnya di mana? Salahnya nggak ada dalam kitabmu. Nggak bisa dibuktikan dengan sains. Memang bisa kau buktikan rupanya roh. Memang bisa rupanya menciptakan ada Tuhan di sains. Nggak bisa kan? Bro, kalian yang sering menggunakan Roh Kudus, oh kamu nggak dirasuki Roh Kudus ini. Emang enggak. Seperti apa Roh Kudus itu? Kalau bicara tentang sains, memang bisa dibuktikan secara sains roh. Bisa Bro, kita tidak lagi membahas roh, Bang. Makanya kita tidak membahas. Yang kita bahas ini masalah roh melayang-layang di atas permukaan air, sedangkan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Kemudian roh Theos kamu melayang-layang di permukaan air. Pertanyaan saya, di mana nempel air itu sehingga roh Theosmu itu bisa melayang-layang di atasnya? Kan masih kosong. Apa yang kau tanyakan tadi? La ilaha illallah. Budak kali kau, Bang. Cemana pula. Enggak, kejadian berapa biar ku baca dulu. Kejadian berapa? Kejadian 1 nomor 1 sampai 7. Enggak, yang melayang-layang itu tadi di mana gitu loh. Iya, di Kejadian 1 nomor 1 sampai 7. Coba kau baca. Enggak, kalau Kejadian 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kau tanya spesifik itu yang mana gitu loh. Ya, yang kutanyakan ya, di mana air nempel waktu itu, sedangkan ya mana ada bumi kata menempel di situ dibilang. Makanya kutanya air. Ya, bumi kamu itu masih kosong. Nah, tiba-tiba ada air. Terus harus diciptakan air gitu, berurutan gitu. Bang, ya, begini. Kau pahami dengan baik ini ya, Bang ya. Pada mulanya Theos menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, belum ada bentuk itu bumi, gitu kan? Dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Theos melayang-layang di atas permukaan air. Kalau bumi masih kosong, berarti nggak ada air. Kira-kira airnya nempel di mana? Bukan begitu maksudnya. Kalau bumi masih kosong, kalau ada air berarti nggak kosong buminya. Dengar,
Kalau di situ dikatakan bumi masih kosong, berarti belum mempunyai penghuni, itu maksudnya. Makanya sekarang kutanya, air itu penghuni bumi atau langit? Ya jelaslah bumi itu ada air. Bagaimana kau, sedangkan di luar angkasa pun ada air. Sambil ngambil kain. Nah, itu asal kau bilangnya aja. Bro, di angkasa air yang ada di angkasa itu adalah penguapan dari air yang ada di bumi. Yang mana pasti pula kan lah kau? air namanya. Kalau nggak ada air di bumi, nggak ada air di angkasa, bang. Di mana di bumi yang nggak ada air rupanya? Bang, ini kau pahami ya kitab sucimu, bang. Ya Allah, ya Allah. Pada mulanya bumi kosong belum berpenghuni, begitu loh. Ngerti bang, yang saya bilang? Menurutmu air itu penghuni bumi apa penghuni apa sih? Loh, kan dibilang air itu penghuni bumi, gimana ya? Ada ya manusia yang begini. Coba buktikan dulu secara Quran menurut sains bumi belum ada air. Coba buktikan Gimana? Yang seperti yang kau kata itu, buktikan. Enggak, aku enggak bertanya nih. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buktikan dulu secara sains Al-Quran. Ini aku dapat pasien ini, Bang Beong. Ini udah kecolongan ini pihak rumah sakit jiwa ya, sehingga pasiennya lepas ya. lanjut Abang Meong, lanjut. Aku udah bermutu sedikit lah bertanya gitu loh. Kalau kau enggak bermutu begini loh, intinya begini, saya gini loh bicara kurang mutu gimana pertanyaanku sama kamu. Gini, saya bilang sama kau, di mana? Oi, yang ini belum kau jawab. Kalau udah dari tadi di mana mulu. Pertanyaanmu 4 biji pakai dalil, keempat-empatnya aku jawab. Sekarang pertanyaanku satu pun nggak pernah kau jawab dengan dalil. Tadi kan saya sudah bilang bumi kosong itu belum berpenghuni, kan sudah saya bilang. Mana dalilnya? Dalil mana dalil? Tampilkan dalil dong. Oke, baik. Bisa nampilin dalil tidak? Al-Quran menurut tafsir ulama, tafsir ini, tafsir itu. Saya nggak nanya tafsir, yang tertulis di Bibelmu aja. Ya udah, pemahaman kekristenan dibilang berbentuk kosong itu ya belum berpenghuni. Mana dalil? Dalil lagi kau bilang. Entah apa dalil. Kalau diskusi butuh dalil, Pak, biar orang tahu. Dalil apa? Ya Allah, begini. Enggak, jangan Bang. Gini. Dalil macam apa yang mau kau minta? Macam Al-Quran yang hadisnya. Ya, kalau kau bertanya, Bang, gini ya. Enggak, gini tuh. Abang nggak malu, Bang. Abang nggak malu ketika abang kalah diskusi begini, Bang. Mempermalukan Kristen abang ini. Enggak ada merasa malu loh. Enggak, maksud kau dalil yang bagaimana? Yang macam Al-Quran yang ada hadisnya, yang ada tafsiran ulama. Ini aku mute dulu. Dalil. Kau yang malu, bagi dalil lah, dalil. Iya. Gini Bang Jimmy, ya. Ketika aku berdiskusi dengan abang tampilkan dalil supaya abang nggak malu, supaya abang itu pinter kata orang di bawah. Tetapi abang dengan berani mengatakan dalil itu apa. Terus tadi yang pertanyaan saya ya kepada Anda tentang gunung itu tiang langit, nggak punya dalil, nggak malu abang Bang. Di mana urat malumu, Bang? Kau aja yang nggak tahu, gitu aja. Sekarang gue tanya, urat malumu ada nggak sih? Nggak ada malu-malu. Nggak ada paman. Saya tanya sama kau. Tunggu bentar aku. Ustaz Nasution, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa aku. Saya tanya sama kau, di dalam ayat Alkitab itu, ya, silakan Bang. Bumi berbentuk kosong, dalam pemahamanmu apa? Coba. Kalau kosong nggak ada apa-apa, Bang, nggak ada apa-apa. Kalau begitu kok kenapa nggak ngerti? Saya bilang kan. Nah, kenapa tiba-tiba ada roh Tuhanmu itu melayang-layang di permukaan air? Airnya nempel di mana? Itu yang kutanya. Nah, ya bumi ya pasti ada airnya. Gimana sih kau? Nah, berarti nggak kosong buminya. Bohong ini kitab sucimu. Apa? Loh, yang dibilang kosong itu tadi saya bilang nggak berpenghuni. Ya. Bukan nggak ada air. Sekarang aku bertanya, air itu penghuni bumi tidak? Penghuni pula.
penghuni itu, yang dibilang penghuni itu, yang bisa bergerak itu dibilang penghuni. Air itu bisa bergerak, cuy. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu sifat air, berarti bisa bergerak. Bahkan sumber kehidupan. Namanya mengalir sudah jelas ke bawah air. Nah, bergerak tidak. Emang bisa ke atas rupanya air? Bergerak tidak. Air pipismu bisa ke atas itu kalau kau corongkan itu ujung burungmu pagi-pagi. Lebih ini loh, bertanya itu yang lebih apa, bermanfaat. Kau ini, nih dengerin teman-teman di bawah ya, biar mengerti ya. Ini kata si ini kosong, nggak ada apa-apa. Ternyata aku tanya air penghuni bumi tidak. Iya. Nah berarti nggak kosong. Iya. Nah berarti Bibelnya salah dong, bohong dong Tuhannya gitu. Nah, cemana bulan ini. Ya silakan Bang Nasution atau Bang Meong Congkok kalau mau melanjutkan ya. Aku mau nanya gini Bang, ini kan pada mulanya menciptakan langit dan bumi ya Bang ya, gitu kan. Bumi belum terbentuk. Yang keduanya ya, belum terbentuk dan kosong. Belum terbentuk. Nah, kalau belum terbentuk dan kosong itu berarti sudah ada apa belum Bang? Gimana? Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Itu kalau belum terbentuk itu sudah ada apa belum Bang? Penghuninya ya belum ada lah. Belum ada, tapi di sini roh ayah melayang-layang di atas permukaan air. Iya. Ini permukaan air itu ada di bumi atau di mana Bang? Kan belum terbentuk ini Bang. Iya, air yang mengalir di bumi juga ada. Yang pasti air coba di dalam abang baca bumi, baik-baik deh Bang. Coba abang baca baik-baik sebentar Bang. Aku ulang ya Bang ya. Aku ulang ya Bang. Iya. Bumi belum terbentuk dan kosong. Kalau bumi belum terbentuk dan kosong itu sudah ada apa belum? Belum terbentuk. Ya sudah ada buminya. Terus kalau kosong belum ada penghuninya. Kalau belum terbentuk belum ada Bang, woi. Kalau belum terbentuk itu sudah ada apa belum Bang? Gimana sih kau? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah dibilang ada bumi. Oke, kok bilang pula mulanya, gak ada buminya? Gimana sih? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dan nomor duanya bumi belum terbentuk. Bumi belum berbentuk. Berbentuk. Nah, kalau belum berbentuk itu sudah ada apa belum Bang? Ya sudah ada. Sudah ada. Belum berbentuk Bang. Dan kosong, gelap gulita. Nah, saya gini, simpelnya gini, saya bikin sama kau gitu. Tunggu simpelnya. Kalau bayi, gini loh. Kalau bayi, tunggu lu kandungan, yang masih ada daging sudah berbentuk belum? Belum kan berproses. Nah, masa diterangkan secara rinci? Emang ini erek-erek apa? Singkat aja gitu. Sebentar dong Bang. Silakan. Sebentar. Silakan. Kan belum terbentuk dan masih kosong. Kalau masih belum kosong itu sudah ada. Jangan kau. Kan aku bilang belum berbentuk. Belum berbentuk dan masih kosong. Berarti situ udah ada penghuninya belum Bang? Cuma Allah. Ya berarti, nah di sini roh Allah melayang-layang di atas air, permukaan air. Nah, air itu penghuni bumi atau bukan? Itu pertanyaan Bang Singa. Air bukan penghuni dibilang di situ, nggak dijelaskan bahwa di situ sudah ada air. Kalau begini loh, tunggu, saya bilang gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana ada di situ bintangnya? Di mana ada di situ bulannya? Bukan kayak gitu penjelasannya. Pemahamannya ya langit itu ada bintang, ada bulan. Bang, kita belum naik ke langit Bang, kita masih di bumi ini. Gitu, belum naik kita ke langit. Diterangkan kayak gitu. Ada air, ada mata air. Bukan kayak gitu coy. Bertanya maksudku yang bagus lah gitu loh. Bang, ini yang anehnya gini Bang, bumi belum berbentuk dan kosong itu, tapi tiba-tiba ada air Bang. Sedangkan air itu adalah penghuni bumi. Cemana pula lah Bang ini ya? Oh di agama Islam air itu penghuni gitu. Baru tahu aku. Kalau tanah itu penghuni bumi bukan Bang? Enggak, saya tanya di Islam itu bahwa tanah dan air itu penghuni bumi bukan Bang? Enggak, saya tanya sama kalian. Di Islam itu air itu penghuni namanya. Bukan di Islam. Enggak, saya tanya sama kalian. Memang itu Bang penghuni bumi ya tanah. Kan enggak diterangkan secara rinci. Manusia, tumbuhan. Ini kan
dengar. Ini kan diceritakan secara singkat. Seperti dibilang tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak diceritakan di situ ada di langit itu bintang, bulan, awan, matahari. Bukan kayak gitu. Pemahamannya maju sedikit kenapa gitu loh. Ini lagi berfirman, aku rasa lagi mabuk tua ini. Ya sehingga gabrul isi firmannya. Iya, Al-Quran yang benar, Al-Quran yang benar. Al-Quran yang benar. Abang baca nomor 6-nya. Intinya kan di situ mau kau bilang kan gitu kan. Al-Quran yang benar karena Al-Quran turun dari Allah. Bang, coba baca nomor 6-nya, baca nomor 6-nya. Baca nomor 6-nya. Baca nomor 6-nya. Enggak, Al-Quran turun dari Allah dah. Bang, baca nomor 6-nya. Enggak, gantian tuh kita. Al-Quran turun dari Allah. Gimana sih abang ini? Ini enggak gantian lah dulu. Bumi loh, Bang. Jangan bilang gantian, saya menjawab udah 4 dengan dalil tadi. Sedangkan Anda belum tak satupun dalil yang Anda sebutkan di sini ya. Enggak macam Al-Quran yang harus ada dalil. Iya, Al-Quran itu kitab yang benar. Kalau kitabmu kitab yang apa itu coba-coba? Enggak jelas begitu. Silakan Bang Nasution, kalau mau masuk aja, nanti minta izin ke Bang Meong nanti. Lanjut. Baik. Bang Jimmy, lanjut. Kita mau masuk di situ atau kita beranjak ke pembahasan lain aja? Suka mau. Kayaknya yang lain aja deh, Bang. Kalian aja yang nanya, aku nggak bisa nanya. Kalian tutup langsung pertanyaan untuk saya. Oke, kau mau bertanya apa? Hah? Kau mau bertanya apa? Saya mau bertanya apa begitu? Loh, tadi kamu mau bertanya kata. Oh iya. Bertanya balik. Gimana tuh? Di manakah di Quran itu diterangkan sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu disebutkan di situ. Di mana? Ya. Di mana? Ya, Allah katakan di Al-Quran, aqimis sholata litulu'is syamsi. Tegakkanlah sholat ya ketika matahari itu terbit. Satu. Oke. Itu disebutkan, maksud tulis syamsi di situ itu adalah zuhur dan asar. Ya. Karena tulu'is syamsu itu ada 2 sholat di situ. Zuhur pun sudah tulu' syamsu. Sudah terbit matahari, kemudian juga asar. Kemudian dikatakan wal laili, dan malam hari. Malam hari itu ada 3 waktu di situ. Di mana kau berkarang atau ibaratnya memang Al-Quran itu bilang di malam itu ada 3 di situ? Loh, itu 3 rakaat di situ dan malam hari itu maksudnya. Dengar. Dari mana kau tahu malam itu dibilang ada 3 kali di situ melakukan sholat? Itu pemikiranmu atau memang Al-Quran itu mengatakan malam itu ada 3 kali waktunya gitu? Itu adalah bagian daripada yang saya tanyakan. Enggak, yang saya tanyakan kau dengarkan. Kau bilang tadi malam itu ada 3 waktu. Itu pemikiranmu atau Al-Quran itu yang mengatakan malam itu ada 3 waktu untuk melakukan sholat? Makanya dengarkan. Kalau kamu nggak mau dengar, kamu itu adalah murid yang paling buruk. Kalau orang bertanya ya. Silakan Habib. Oke, kalau guru menjelaskan. Iya, silakan Habib. Ya, kalau dengarkan dulu, kalau guru menjelaskan, maka harus didengarkan. Ya. Kalau jadi kalau murid juga bertanya kritis, harus guru bisa menjelaskan secara rinci. Harus, wajib. Makanya dengarkan. Kamu belum saya jelaskan, kamu sudah menyanggah. Itu bagian dari kalau Helmiah ya mengatakan begini. Nggak usah jawab. Kalau udah jawab aja. Enggak, biar kamu paham dulu. Supaya kamu jawab aja. Udah jawab aja. Nggak usah durasi. Nggak ada pembatasan, tenang aja. Jadi tenang aja, ini alhamdulillah. Jadi Allah katakan di Al-Quran. Bentar. Di mana ayatnya? Biar aku buka di sini dari Google. Oke. Aku udah pakai 2 handphone ini. Di mana ayatnya? Bacakan sholat di surat Al-Isra ayat 78. Bacakan. Surah Al-Isra ayat 78. Tunggu. Al-Isra 78. Al-Isra ayat 78. Coba Allah katakan di Al-Quran ya. Tunggu sebentar, tampilkan. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir
ya, dimulai dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Di mana dikatakan di sini malam 3 kali? Loh, di situ nggak disebutkan tiga, nggak, dia bukan bahasa seperti bahasa Bible. Makanya kawanmu itu tadi menggitukan saya. Makanya dengarkan, makanya temanmu tadi host itu bertanya kayak gitu. Kalau bertanya kayak gitu juga saya bisa. Dengarkan gantian dong. Tunggu dulu Nasution, sebentar. Kau mau menjelaskan atau bertanya? Saya silakan. Kamu bertanya, saya belum menjelaskan. Kamu sekarang menjelaskan pula? Iya. Saya nggak menjelaskan. Maksud saya begini, temanmu tadi bertanya seperti yang saya tanyakan itu. Iya, silakan. Nanti itu tadi kau sudah selesai. Kau sudah selesai tadi. Jangan kau. Silakan guru Habib. Silakan Habib. Jalla Allah katakan di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis sholata liduluki syamsi. Duluki syamsi itu semua dipahami orang Arab adalah maksudnya yang ketika telah terbitnya matahari. Sholat dalam terbitnya matahari itu ada zuhur dan asar, itu sudah jelas. Itu sudah dua waktu di situ. Kemudian dikatakan ila ghasaqil lail, sehingga terjadinya malam hari. Itu sudah dipahami orang yang berbahasa Arab dan orang yang mengerti Islam. Itu setelah yang namanya terbit tenggelam matahari, itu adalah maghrib dan isya. Kemudian ada di sini. Dengar. Silakan. Oke, nanti kusanggah. Silakan. Quran al-Fajr. Dan juga telah terjadinya fajar tersebut. Fajar itu sebelum terbitnya matahari. Dia sebelum terbitnya matahari dan adanya garis benang putih di antara garis benang merah. Itu yang pertama. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dari Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Dia memerintahkan manusia untuk mengerjakan sholat. Makanya dikatakan ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, entah kemana-mana kau sampai ke Yaman pula. Kau nanya Al-Quran, kau jawab ke Yaman. Nggak nyambung. Saya sudah jelaskan lele, capek dele. Ini gini, sebentar. Di sini ya. Ini kalau botol. Tunggu sebentar. Oke, saya sudah jelaskan sekarang. Saya sekarang bertanya kepada Anda. Apanya yang kau jelaskan? Kadang Islam itu kayak menutup kita. Udah kau jelaskan, udah selesai. Entah apa yang dijelaskan, nggak ngerti saya. Gini bang. Gini, tunggu, sebentar. Anda maunya seperti apa sih? Sebentar. Enggak, gini. Enggak, biar jelas. Anda itu maunya seperti apa? Oke, aku sapa dulu Big Brother ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Jimmy gini. Iya, silakan. Anda itu sebenarnya pengennya seperti apa? Oke, baik. Pengen seperti ada di pikiran Anda. Baik. Gitu. Sebentar. Oke, gantian kita bicara. Enggak, gini loh. Dari tadi aku nyimak Bang Nasution sudah bilang, gitu kan. Nah, Anda menyanggah apakah Al-Quran itu harus seperti pikiran Anda? Oke, baik. Boleh saya sanggah sedikit? Bukan sanggah, jawab. Iya, saya jawab. Boleh? Ya, baik. Itu jawab, bukan sanggah. Saya baca di Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 dengan berbahasa Indonesia yang diartikan dalam bahasa Indonesia. Di sini kalau saya dengan makna kata yang tertulis di sini ini cuma 3 waktu. Pertama, dirikanlah sholat atau sebentar. Itu pikiran Anda atau pikiran bisa menafsirkan Al-Quran? Aku tahu dulu itu pikiran Anda atau itu pikiran Anda atau penafsiran Al-Quran? Saya nggak berpikir sendiri, saya membaca. Kalau tidak berpikir sendiri, tadi Bang Nasution sudah menjelaskan. Berarti kalau tidak masuk di pikiran Anda yang salah. Sekarang begini, yang saya tanyakan, mana yang gini dengar dulu. Yang dikatakan bukan begini. Anda itu pemahamannya gini. Anda itu pengen apa yang dijelaskan Bang Nasution sesuai dengan pemikiran Anda, kan aneh. Bukan. Kamu nggak ngerti maksud saya. Bukan nggak ngerti itu. Coba
Coba kalau ngerti coba jelaskan sama saya. Coba jelaskan sama saya supaya saya ngerti. Coba bagaimana? Coba jelaskan. Yang saya tanyakan apa tadi? Coba yang saya tanyakan apa? Coba jelaskan sama saya. Dalam Al-Quran disebutkan sholat 5 waktu, betul? Di mana ada tertulis sholat 5 waktu? Tertulis sholat 5 waktu, betul? Silakan. Ya. Anda pengen di Al-Quran itu ditulis ada sholat 5 waktu, betul? Loh, Islam kan sholat 5 waktu. Iya, Anda pengen pemikiran Anda di Al-Quran ditulis sholat 5 waktu, pemikiran betul? saya, begini loh. Panduan agama Islam gini loh, tunggu biar saya sanggah gini loh. Kenapa saya menanyakan sholat 5 waktu? Dari mana Islam bisa tahu sholat 5 waktu kalau bukan saya dari Al-Quran? Bro Jimmy. Bukan Bro Jimmy. Islam Al-Quran. Bro Jimmy. Tunggu. Diam. Ini buat yang di bawah ya, nanti dikira kita tidak bisa menjawab ya. Kita sudah menjawab, baik itu Ustadz Nasution dan Bang Meong sudah menjawab dari tadi. Tapi si Jimmy ini memang otaknya agak rada-rada gitu ya. Enggak, ya. Kamu nggak usah mengklaim jawab itu. Tunggu dulu. Saya kau bertanya di mana dalilnya sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Sholat subuh disebutkan dalam Quran surah An-Nur 58, sholat zuhur disebutkan dalam Al-Isra 78, sholat asar disebutkan dalam surat Qaf 39, sholat maghrib disebutkan dalam Hud 114, kemudian sholat isya disebutkan dalam surat An-Nur 58 lagi, karena di Quran surah An-Nur itu tergabung ya. Nah, gini. Nah, sekarang saya minta dalilnya. Jangan gini. Saya minta dalilnya di mana Yesus menyuruh Anda pargoi-pargoi di gereja. Ganti, kau langsung cepat-cepat kau bertanya supaya saya nggak kritis bertanya tentang keimananmu gitu loh. Lah, ini sama. Saya ulang lagi menjawab. Ya, gini, sholat subuh dan isya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di Quran surah An-Nur ayat 58. Kemudian sholat zuhur disebutkan oleh Allah. Gantian kita satu-satu. Biasanya B2 memang nggak mendengarkan perkataan manusia. Betul, B2 tidak mengerti bahasa manusia ya. Jangan sampai keluar kata-kata lembut saya nanti ya Bang ya. Sholat zuhur. Nah, ini benar-benar B2. Nanti aku bilang yang asli nanti ya. Nah, kemudian ya teman-teman, aku turunkan dulu karena babi tidak cocok ngobrol dengan manusia, berbeda bahasa ya. Sholat subuh dan isya itu terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 58. Catat teman-temanku di bawah ya. Itu sangat penting bagi kita ya. Salat zuhur disebutkan dalam Quran surah Al-Isra 78 seperti yang dibacakan oleh abangku tadi ya, Abang Nasution dan Abang Meong Congkok ya. Salat asar disebutkan dalam Quran surat Qaf ayat 39. Kemudian salat maghrib dalam Quran surah Hud 100 ayat 114. Nah gitu ya. Jadi si coteng-coteng tenggiri yang pemakan B2 ini, pemakan sesama dia ya, karena dia B2 makan B2 ya. Nah dia itu hanya bisa bertanya, dan ketika dia bertanya jawabannya harus sesuai dengan hatinya, pikirannya teman-teman ya. Kita sudah berusaha menjawab ya dengan dalil, berbeda dengan dia ketika dia menjawab nggak ada dalilnya. Bible tidak sama dengan Quran. Iya nggak sama lah. Biblemu itu lebih enak dibaca ya, lebih enak dibaca karangan Buya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Wijk, atau Lindungan di Bawah Ka'bah, itu enak itu, atau Sengsara Membawa Nikmat, itu karangan siapa ya, lupa aku ya, atau film Siti Nurbaya.